yang tak kenal lelah akan makna, kita dapat merasakan kegelisahan spiritual pada periode itu. Justin bukanlah seorang pemikir besar ataupun brilian. Sebelum beralih ke Kristen, dia telah mengikuti ajaran Stoa, seorang filosof peripatetik dan Pythagorean, tetapi gagal memahami apa yang ada di dalam sistem mereka. Dia tidak memiliki temperamen dan kecerdasan untuk filsafat, tetapi tampaknya membutuhkan lebih dari sekedar penyembahan kultus dan ritual. Dia menemukan pemecahannya dalam Kristen, dalam dua Apologiae yang ditulisnya. Dia menyatakan bahwa Kristen sebenarnya mengikuti Plato yang juga berpandangan bahwa hanya ada satu Tuhan. Para filsuf Yunani maupun para nabi Yahudi telah meramalkan kedatangan Yesus, sebuah argumen yang akan sangat berkesan bagi para pagan di zamannya, karena saat itu terdapat antusiasme baru terhadap ramalan-ramalan. Dia juga mengatakan bahwa Yesus merupakan inkarnasi logos atau akal ilahi yang telah dilihat Stoa dalam keteraturan semesta. Logos itu aktif dalam dunia sepanjang sejarah, mengilhami orang Yahudi maupun Yunani. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan implikasi dari sebuah ide yang agak baru. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi inkarnasi dari logos? Apakah logos itu sama dengan figur-figur biblika lain, seperti firman atau hikmat? Apa hubungannya dengan Tuhan yang esa? Orang Kristen lain mengembangkan teologi yang lebih radikal, bukan semata karena kesenangan akan spekulasi, melainkan untuk mengobati kegelisahan yang besar. Secara khusus, Gnostikoi, orang-orang yang tahu, beralih dari filsafat ke mitologi untuk menjelaskan rasa keterpisahan mereka yang akut dari alam ilahi. Mitos-mitos itu menjawab ketidaktahuan mereka tentang Tuhan yang suci, yang secara jelas mereka rasakan sebagai sumber penderitaan dan rasa malu. Basilides yang mengajar di Alexandria antara tahun 130 dan 160 bersama rekan sezamannya Valentinus yang meninggalkan Mesir untuk mengajar di Roma telah mendapat sejumlah besar pengikut dan memperlihatkan bahwa banyak di antara orang yang beralih menganut Kristen mengalami rasa kehilangan, tersisih, dan secara radikal terbuang. Semua kaum Gnostik memulai dengan realitas yang sama sekali tak terpahamkan yang mereka sebut Tuhan tertinggi, karena ia merupakan sumber dari wujud lebih rendah yang kita sebut Tuhan. Sama sekali tidak ada yang dapat kita katakan tentangnya, karena dia sepenuhnya berada di luar jangkauan pikiran kita yang terbatas. Sebagaimana dijelaskan Valentinus, Tuhan tertinggi itu adalah sempurna dan ada sejak semula, berdiam di ketinggian yang tak terlihat dan tak ternamakan. Inilah praawal, pendahulu, dan kedalaman. Ia tidak dapat tercakup dan tak terlihat, abadi dan tak dilahirkan, tenang dan benar-benar sendiri selama masa yang tak terhingga. Bersama dia adalah pikiran yang juga disebut berkah dan hening. Manusia telah senantiasa berspekulasi tentang yang mutlak ini, namun tak satu pun dari penjelasan mereka yang memadai. Adalah mustahil untuk mengabarkan Tuhan tertinggi ini, yang tidak baik atau jahat dan bahkan tidak bisa dikatakan ada. Basilides mengajarkan bahwa pada mulanya tidak ada Tuhan, tetapi hanya ada Tuhan tertinggi, yang dapat dikatakan secara ketat adalah tiada karena ia tidak bereksistensi dalam pengertian apapun yang bisa kita pahami. Akan tetapi, ketiadaan ini ingin membuat dirinya dikenali dan tidak puas untuk tetap sendirian dalam kedalaman dan keheningan. Terjadilah revolusi batin di kedalaman wujudnya yang tak terperi, menghasilkan serangkaian pancaran yang serupa dengan apa yang diuraikan dalam mitologi pagan kuno. Yang pertama dari pancaran itu adalah Tuhan, yang kita kenal dan menjadi tujuan doa kita. Walaupun demikian, Tuhan ini pun tak dapat kita jangkau dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Akibatnya, pancaran-pancaran baru muncul dari Tuhan secara berpasangan. Masing-masing mengekspresikan satu dari sifat-sifat ketuhanannya. Tuhan melampaui gender, tetapi seperti dalam Enuma Elis, setiap pasangan itu terdiri dari lelaki dan perempuan. Sebuah skema yang berusaha menetralkan nada maskulin dalam monoteisme yang lebih konvensional. Setiap pasangan hasil emanasi semakin lama semakin melemah dan menipis karena letaknya semakin jauh dari sumber ilahi mereka. Akhirnya, ketika 30 macam pancaran atau aeon itu telah lahir, proses pun berhenti dan alam suci
Pleroma telah sempurna. Kaum Gnostik tidak mengajukan suatu kosmologi yang betul-betul luar biasa, karena semua orang percaya bahwa kosmos memang dipenuhi oleh aeon-aeon, kekuatan jahat dan kekuatan spiritual seperti itu. Paulus telah menyebutnya tahta, dominasi, kedaulatan, dan kekuatan, sementara para filosof percaya bahwa kekuatan gaib ini adalah dewa-dewa kuno dan menjadikan mereka perantara antara manusia dengan Yang Esa. Ada suatu bencana yang oleh kaum Gnostik dijelaskan melalui berbagai cara berbeda. Sebagian di antara mereka berkata bahwa Sophia atau hikmat, pancaran terakhir, jatuh dari surga karena dia mengilhami pengetahuan terlarang tentang Tuhan tertinggi yang tak dapat dijangkau. Disebabkan keponggahannya, dia jatuh dari pleroma. Kesedihan dan kepiluannya membentuk dunia misteri. Terasing dan tersasar, Sophia berkelana ke seluruh kosmos, rindu untuk kembali ke sumber sucinya. Percampuran gagasan-gagasan timur dan pagan ini mengekspresikan keyakinan pokok kaum Gnostik bahwa dunia kita dalam pengertian tertentu merupakan bentuk lain dari langit, lahir dari ketidaktahuan dan ketercerabutan. Kaum Gnostik lain mengajarkan bahwa Tuhan tidak menciptakan dunia materi karena dia tidak ada hubungan apapun dengan materi yang rendah. Dunia materi merupakan hasil karya aeon-aeon yang mereka sebut sebagai demiurgos atau pencipta. Dia cemburu kepada Tuhan dan ingin menjadi pusat pleroma. Akibatnya, dia jatuh dan menciptakan dunia untuk menantang saingannya. Dalam penjelasan Valentinus, dia menciptakan langit tanpa pengetahuan. Dia membentuk manusia dalam ketidaktahuan tentang manusia. Dia menghadirkan bumi tanpa memahami bumi. Akan tetapi, Logos, jenis aeon yang lain, datang untuk menyelamatkan dan turun ke bumi, mengambil bentuk fisik sebagai Yesus untuk mengajarkan kepada manusia cara kembali kepada Tuhan. Jenis Kristen seperti ini pada akhirnya ditindas, tetapi akan kita lihat bahwa beberapa abad kemudian, orang Yahudi, Kristen, dan Muslim akan kembali kepada mitologi semacam ini, dengan alasan bahwa mitologi itu mengungkapkan pengalaman keagamaan mereka tentang Tuhan secara lebih akurat dibandingkan dengan teologi ortodoks. Mitos-mitos ini tak pernah dimaksudkan sebagai uraian harfiah tentang penciptaan dan penyelamatan. Mereka merupakan ungkapan simbolik bagi sebuah kebenaran batin. Tuhan dan pleroma bukanlah realitas-realitas eksternal yang ada di luar sana, melainkan dapat ditemukan di dalam diri. Tinggalkan pencarian akan Tuhan dan ciptaan dan hal-hal lain yang serupa. Carilah Dia dengan menjadikan dirimu sendiri sebagai titik awalnya. Cermati siapa yang berada di dalam dirimu yang menyebut segala sesuatu sebagai miliknya dan mengatakan Tuhanku, pikiranku, akalku, jiwaku, tubuhku. Cermati sumber-sumber kesedihan, kebahagiaan, cinta, benci, dan perhatikan bagaimana itu terjadi sehingga membuatmu melihat tanpa berkehendak, mencintai tanpa berkehendak. Jika engkau secara seksama meneliti persoalan-persoalan ini, engkau akan menemukan Dia di dalam dirimu sendiri. Pleroma mewakili sebuah peta jiwa. Cahaya ilahi tetap akan ditemukan bahkan di dalam dunia yang gelap ini. Jika seorang Gnostik dapat mengetahui kemana dia harus mencari selama kejatuhan primal pada Sophia ataupun Demiurge, sebagian dari kilasan ilahi ikut jatuh dari pleroma dan terperangkap di dalam materi. Kaum Gnostik bisa menemukan kilasan ilahi di dalam jiwanya sendiri, bisa menjadi sadar akan kehadiran unsur ilahiyah di dalam dirinya yang akan membantunya menemukan jalan untuk kembali. Kaum Gnostik menunjukkan bahwa banyak di antara para pengikut para Kristen tidak puas dengan gagasan tradisional tentang Tuhan yang telah mereka warisi dari Yudaisme. Mereka tidak mengalami dunia sebagai sesuatu yang baik, sebagai karya dari ilah yang penyayang. Dualisme dan dislokasi yang serupa melahirkan doktrin Marcion yang mendirikan gereja saingannya sendiri di Roma dan menarik banyak pengikut. Yesus telah mengatakan bahwa sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Bagaimana mungkin dunia telah diciptakan oleh Tuhan yang baik jika dunia ini nyatanya penuh kejahatan dan penderitaan? Marcion juga dikagetkan oleh kitab suci Yahudi yang tampaknya menggambarkan Tuhan yang keras dan kejam yang telah menghancurkan semua penduduk karena kecintaannya akan keadilan. Dia berkesimpulan bahwa Tuhan Yahudi inilah yang suka perang